Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi voice ini saya berikan sebagai tanggapan mengapa kita tidak ikut rame di dalam membantah Panji Gumilang dan yang semisalnya. Sebelum kita bantah, bagi kita perlu mengetahui 3 poin ini, karena poin ini adalah poin yang paling mudah untuk kita pahami sehingga jalan kita semoga lebih aman dan lebih selamat. Yang pertama, agama ini telah sempurna. Seperti firman Allah SWT, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Singkat cerita, agama ini adalah telah sempurna sehingga tidak membutuhkan tambahan ataupun pengurangan. Kemudian kesempurnaan agama ini sebagai sempurnanya nikmat. Kemudian Rasulullah telah mengamalkan agama semuanya dan telah mengajarkan semuanya. Jadi tidak ada yang tersisa sedikit pun. Demikian juga dipraktikkan oleh para sahabat semuanya dan telah diajarkan semuanya oleh para sahabat kepada generasi berikutnya. Sehingga kata Imam Malik, yang dulu agama maka sampai hari kiamat agama. Yang dulu bukan agama maka sampai hari kiamat bukan agama. Ini adalah satu keyakinan. Yang berikutnya, yang kedua, harus mengikuti para sahabat. Jadi kalau tidak mengikuti para sahabat, maka di sini awal kerusakan. Kerusakan ini bukan hanya pada semisal Panji Gumilang, NII, atau Syiah, atau Rafidhah, atau Aqlaniyun, ataupun apa saja. Ini letaknya di sini nih. Kalau misalnya dia tidak paham ini, maka dia akan hancur. Pasti akan hancur dari mengikuti kesempurnaan agama tadi. Sehingga di dalam firman Allah SWT mengatakan, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira, dalam surat An-Nisa. Barang siapa yang menentangi Rasul, maksudnya menentang Rasul di sini sudah ada jalan Rasul, kemudian dia cari jalan lain. Ini namanya syak. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelasnya petunjuk. Jadi agama yang halal yang haram itu sudah jelas. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, ya, setelah jelas petunjuk. Dakwah yang benar, akidah yang benar, praktek beragama yang benar, udah jelas. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin. Tidak mengikuti jalan kaum mukminin para sahabat ini biasa, ya, biasa dihancurkan. Ya, kita lihat juga ucapannya Panji Gumilang. Dia mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Para sahabat itu kan tokoh, kami juga tokoh. Jadi kalau para sahabat bisa bikin hukum, bisa praktek hukum, kami juga bisa. Maka di sini adalah awal nanti yang diharamkan oleh Rasulullah kemudian dipahami para sahabat ini hancur, dan ini adalah awal kehancurannya. Sehingga kalau dibahas ya panjang lebar, tapi kalau misalnya tidak kembali kepada poin ini, panjang lebarnya ini bagi sebagian orang ini membuat ragu. Sehingga dalam masalah khilaf-khilaf seperti ini, bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan kadang juga ragu. Atau misalnya mereka memiliki keyakinan yang benar, kadang keyakinannya ini tidak mencukupi. Sehingga tatkala kita melihat adanya hal-hal yang butuh dikuatkan lagi dari keyakinan yang benar, maka di sini kita lebih memilih untuk menjaga keyakinan yang benar ini. Adapun menjelaskan, kita sudah pernah menjelaskan, tapi sekadarnya, ya, sekadarnya tatkala orang membutuhkan. Jadi di sini letak kesalahannya adalah tidak mengikuti sahabat. Makanya tatkala Rasulullah SAW tanya siapakah al-jamaah itu, maka Rasulullah mengatakan ma ana alaihi yauma wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada pada hari ini. Aku dan para sahabatku berada pada hari ini. Ya, sehingga dalam masalah akidah dan seterusnya tadi ngikut akidahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, perekonomian dan seterusnya ikut Rasulullah. Ini dari penjagaan supaya kita tidak terhempas dari mengikuti agama Islam yang dulu diwariskan Rasulullah dan dipraktekkan oleh para sahabat. Ini pembahasan ini sebenarnya menjadi pokok, sehingga segala muncul ilmu ini sesungguhnya dalam penjagaan ini. Kayak misalnya usul fikih, qawaid fikih, mustalah, hadis, tafsir, cara penafsiran, ada bahasa Arab, ada tajwid, ada nahwu dan seterusnya. Ini harus mengacu pada perkara ini. Kemudian juga masalah kontemporer juga mengacu harus pada perkara ini. Jadi tidak ada dari perkara yang muncul baik zaman dulu atau zaman sekarang ataupun yang akan datang kecuali bisa diikat dengan masalah ini. Kalau misalnya masalah ini gagal di situ, maka apa yang dimunculkan itu tidak bisa dipakai. Karena pokoknya adalah itu. Jadi pijakannya adalah itu. Sehingga segala hal yang tidak mengacu pada perkara tersebut maka tidak bisa dipakai. Maka ukurannya adalah itu. Dan di sini adalah tempat pembahasan yang dalam. Pembahasan yang dalam, penelitian yang dalam, supaya
mengetahui cocok apa tidak dalam perkara tersebut. Karena ini patokannya. Kemudian yang ketiga, ini yang sering dibahas tentang dakwah. Dakwah itu yang benar adalah dakwah tauhid, bukan dakwah yang lainnya. Dakwah yang lainnya ya misalnya ekonomi ataupun yang lainnya lah, termasuk juga negara. Ini bukan. Ya. Jadi negara itu merupakan bonus dari Allah SWT. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal ke Yaman di dalam hadis Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu alla ilallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Ini kata-kata ini menjadi petunjuk bahwasanya dakwah itu yang pertama kali adalah mentauhidkan Allah, seperti yang dicamar Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Maka yang pertama kali kamu dakwahkan itu bukan daulah, bukan ekonomi, bukan apa-apa, tapi syahada alla ilallah. Pada riwayat yang lain yaitu kepada mentauhidkan Allah SWT. Sehingga tatkala ranah peletakan dakwahnya bukan pada perkara ini, kalau misalnya berkembang dan besar, maka berkembang besarnya ini pun tidak banyak memberikan manfaat. Karena Allah SWT mengatakan wa qadimna ma 'amilu min 'amalin fajalnahu haba'an mantsura, dan kami suguhkan dari apa yang mereka telah lakukan, ternyata yang mereka anggap besar ternyata menjadi debu-debu yang berterbangan, tidak ada artinya. Kenapa? Karena tidak membangun di atas tauhid. Lah pada perkara ini ya secara umum ya dari sebelum Panji Gumilang itu qadarullah masyafal nggak paham. Terus diturunin sampai Panji Gumilang dan sampai pengikutnya banyak. Dan di sini ada hikmah yang besar. Betapa orang yang capek-capek berjuang kemudian tidak dengan pemahaman yang benar, perjuangannya itu sia-sia. Padahal itu sudah menghabiskan sekian banyak dana, sekian banyak pengorbanan, sekian banyak penderitaan, dan seterusnya dari perkara-perkara yang banyak. Ternyata ini tidak sesuai yang diharapkan. Dalam kejadian ini sebenarnya ada hikmah yang sangat besar, yaitu betapa besarnya, mahalnya sebuah taufik dan hidayah. Dan untuk melihat taufik dan hidayah ternyata suatu perkara yang sulit, karena orang akan mudah melihat sebagaimana yang ada gebiar, ya, gebiar dan seterusnya. Itu mudah sekali manusia itu melihat gebiar itu sebagai patokan sebuah kebenaran, dan ini terjadi. Makanya dalam perkara ini ada yang lebih penting daripada masalah Panji Gumilang, yaitu kita kembali kepada tafaqquh fiddin dan kemudian memahami bagaimana fokus kita sesungguhnya arahnya kemana. Karena kalau tidak, maka yang berlaku tetap hukum Allah. Jadi kalau tidak mengikuti hukum Allah, maka Allah tidak mau menerima. Seperti tadi, wa qadimna ma 'amilu min 'amalin fajalnahu haba'an mantsura, dan kami suguhkan apa yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Ini saja, walaupun banyak dalil yang lainnya, tapi kita anggap cukup, dan semoga perkara yang terjadi pada Panji Gumilang ini tidak memalingkan kita dari fokus untuk belajar tauhid, belajar sunnah. Ini lebih penting dan lebih berakar, karena nanti akan ada hal lagi yang lebih besar, dan terlepas dari ada hal lebih besar atau tidak lebih besar, kita sebenarnya dihadapkan pada satu kebutuhan untuk memahami perkara yang menjadi pokok kebutuhan kita, yaitu memahami 3 poin tersebut sebagaimana disebutkan. Wallahu a'lam bishawab.